masyarakatnya satu. Kemudian lebih luar lagi tanaman keras ya, tanaman keras itu diambil kayu bakarnya ya. Kemudian keluar lagi itu tanaman yang bahan pokok ya seperti gandum gitu ya. Kemudian keluar lagi itu adalah model rans. Karena rans ini membutuhkan rans atau apa tanakannya membutuhkan apa namanya tanah yang luas ya rans itu. Nah, itu menurut Von Tunen itu paling 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 senior ya dia teori tentang lokasi. Nah, Christoller dan Loss itu ya, itu salah satu yang dibahas adalah apa lokasi lokasi pasar ya, lokasi pasar itu. Semakin dekat dengan pasar ya, maka pasar itu zaman dulu sih pasar benar-benar pasar tradisional ya, karena yang pusat keramaian itu pasar ya. Semakin dekat dengan pasar maka maka apa namanya semakin mahal sewanya gitu ya. Terus kemudian juga bicara tentang apa pusat-pusat sentral ya, wilayah-wilayah los itu ya. Kemudian yang kita lihat gambarnya seperti sarang tawon itu ya. Gitu. Jadi beberapa tokoh-tokoh ini bicara tentang lokasi. Kenapa kok dibahas tentang lokasi ya? Karena ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan ya. Salah satunya itu biaya yang dikeluarkan. Karena apa tadi seperti sewa tadi ya. Semakin dekat dengan pasar, maka sewanya semakin mahal. Sewa tanah zaman dulu itu kan industri, bukan industri, kegiatan ekonominya hanya pertanian ya. Jadi mereka menyewa tanah kan gitu ya. Sehingga eh, ketika mereka panen yang dekat dengan pasar tuh lebih dekat, jaraknya lebih dekat dengan pasar, maka biaya pengantarannya ke pasar tuh semakin murah ya. Nah, itu logis ya. Nah, ini yang akan kita pelajari berkaitan dengan biaya juga ya. eh ada dua metode ini termasuk baru, nggak zaman dulu ya. Jadi metode transportasi namanya. Jadi kaitan dengan pengangkutan atau transportasi atau biaya transport ya. Yang pertama, kalau saya lihat sih tidak begitu apa ya istilahnya, eh, kurang kurang apa ya? Karena dia hanya berdasarkan mulai modelnya itu dari gini northwest ya, northwest itu utara barat, jadi timur laut ya, northwest itu ya, sorry, barat daya, sorry, barat daya ya, bukan barat, northwest, west itu barat, north itu utara, jadi barat utara, barat laut kalau bahasa Indonesianya ya, itu dimulai dari pojok gitu ya, supaya lebih jelas kita lihat seperti apa sih model transportasi, karena ini berkaitan juga dengan biaya ya. Kita lihat dulu, kita besar ya. Sudah terlihat Terlihat, Bu. ya. Ini sekarang kok apa namanya nggak bisa dikecilin ya. Itu terlihat ya. Ibu kalau mau slideshow itu kan apa? Nanti kursornya nggak bisa nunjuk ya. Kursornya nggak bisa nunjuk. Ini biar aja ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ah, model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network ya. Jadi ada saling kaitan jaringan ya. Suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber atau sources dari ke berbagai tujuan atau destination ya. Jadi model ini berkaitan dengan tadi jarak juga ya, dan jarak ini mempengaruhi biaya nantinya ya. Jadi dari sumber itu misalnya daerah pertanian gitu ya, ke tujuan misalnya pasar gitu ya. Setiap sumber ya, dari daerah pertanian misalnya, atau sekarang industri ya, kalau dulu pertanian sekarang industri. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan, untuk dijual maksudnya ya. Dan setiap destinasi atau tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Jadi ada dua tempat yaitu dibagi dua, yaitu yang sumbernya ya atau originnya ya, origin aslinya asalnya ya, dan destinationnya ya.
Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap apa ini? Setiap rute dari sumber ke destinasi. Jadi ada jarak, ada harganya, ada biayanya per jarak itu. Suatu destinasi dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Jadi misalnya begini ya, contoh gampangnya karena ini industri, saya ini apa namanya Ibu contohkan sumbernya itu adalah pabrik ya. Misalnya ada pabrik suatu perusahaan mempunyai tiga pabrik. Contohnya apa ya? Kayak Indomaret, bukan, nah, bukan Super Indo itu yang apa yang jualan mie itu apa namanya? Yang apa yang Indo apa? Indomie itu siapa punya? Indofood. Nah, Indofood ya. Indofood itu mempunyai beberapa pabrik ya. Ya. Nah, mereka menyuplai kan punya satu orang tuh ya. Mereka mau menyuplai ke beberapa wilayah di Indonesia misalnya ya. Nah, misalnya yang tujuannya itu ada 6 ya, wilayah gudangnya ada 6, pabriknya misalnya ada 5 misalnya. Tapi ini misal saja ya. Jadi ada mungkin pabriknya 3 atau mungkin pabriknya malah sama-sama 6 gitu. Ini contoh saja. Nah, setiap destinasi atau gudang ya itu bisa dipenuhi oleh lebih dari satu sumber dari satu pabrik ya pabriknya tadi jadi 5, tujuannya itu adalah 6 misalnya itu yang dimaksud nomor suatu destinasi dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Nah, asumsi dasarnya biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Ya, ini biaya transportasi proporsional ya pada satu rute tertentu proporsional dengan banyak barang yang dikirim. Semakin banyak barang yang dikirim, maka biaya transportasinya juga semakin mahal. Biasanya seperti itu ya. Baik, ini itu suatu pengetahuan secara umum. Kita lihat sekarang contohnya ya. Contohnya, mohon diperhatikan supaya tidak berkali-kali diulang ya. Contoh model transportasi. Ini yang pertama yang Northwest Corner ya. Jadi nanti akan kita kerjakan yang pertama dulu. Ini contohnya. Suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di tempat yang berbeda. P1, P2, ya, P-nya itu pabrik ya. Misalnya kalau senyatanya misalnya pabrik di Jakarta, Bekasi misalnya bukan di Jakarta ya itu. Misalnya kalau pabrik-pabrik besar dari kota besar ya, tapi di suburban ya. Bekasi misalnya, terus kemudian Ungaran ya, satu lagi di Sidoarjo misalnya ya, pabriknya mengambil 3 wilayah misalnya, P1, P2, P3 dengan kapasitas masing-masing. Jadi masing-masing pabrik itu mempunyai kapasitas 60, 80, 70 ton per bulan ya. Itu kapasitas pabrik ya, ada 3 pabrik masing-masing mempunyai kapasitas. Produk kain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan. Ini contohnya gudangnya yang memerlukan atau distributornya yang memerlukan tekstil tersebut itu juga 3 lokasi penjualan ya, yaitu di G1, G2 gudang ya, G1, G2 dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100 dan 60. Jadi gudang itu tidak mesti di tempat yang sama ya, karena gudang ini nanti akan disuplai tidak hanya dari bisa tidak di, bisa tidak disuplai, bisa disuplai tidak di satu sumber tetapi bisa 2 sumber ya. Ongkos angkut Ongkos angkutnya itu adalah kok 00 sih? Coba ini 1000 apa 00? Per ton kain. Ah, ini ada yang hilang sebentar. Ibu lihat di bawahnya ini berapa ini. Oh, ini cuma contoh doang ya, masih belum mana biayanya. Ini mana? Mana sih? Oh, itu biayanya macam-macam ya. Ini nggak disebutkan di sini. Nggak disebutkan.
Ya. Nah, biayanya ini ongkos angkutnya ini. Jadi dari pabrik ke nggak ditulis secara narasi tetapi langsung di tabel ya. Biaya dari satu pabrik ke satu gudang. Dari pabrik P1 ke gudang satu, dari P1 ke gudang 2, dari pabrik satu ke gudang 3 itu masing-masing ongkosnya itu. Pabrik satu ke gudang satu itu ongkosnya 5 ya. Pabrik satu ke gudang 2 10, pabrik satu ke gudang 3 10. Demikian juga dari pabrik 2, pabrik 3 masing-masing ke gudang. Ini biaya ya dari masing-masing per unit ya per ton kain dari masing-masing pabrik ke gudang. Ya, sampai di sini dulu paham? Paham ya? Jadi ada 3 pabrik dan 3 gudang ya. Masing-masing mempunyai kapasitas dan masing-masing mempunyai permintaan. Kemudian di sini ada juga daftar biaya transportasi dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Paham ya? Coba dipahami dulu sebelum dilanjutkan. Kalau yang belum jelas bilang ya. Nanti kalau sudah di tengah, kalau awal belum jelas, takutnya nanti semakin tidak jelas. Ada yang belum jelas? Anissa? Anissa Nur? Jelas, Jelas ya? Aulia? Medestia Aulia? jelas Bu. Muhammad Haidar? Jelas, Prof. Ya, jadi ini ada soal seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara perusahaan mengalokasikan ya, pengiriman kain dari 3 pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman itu minimum. Kalau biaya itu minimum ya, optimal. Kalau kita belajar mikro ya, optimal itu ada 2 ya, maksimum dan minimum. Maksimum itu untuk profit, untuk produksi, untuk utility kan gitu ya. Kalau yang minimum itu untuk biaya ya. Jadi kita akan mengalokasikan ya, mengalokasikan eh, apa namanya? Apa namanya? Kapasitas bukan kapasitas apa namanya? Hasil atau produk kain yang dihasilkan dari 3 pabrik itu ke gudang-gudang ya. P1 apakah harus mengalokasikan semua ke G1? Enggak harus ya. Apakah G1 itu harus dari P1 semua? Enggak harus ya. Jadi itu nanti kita lihat dengan model ini. Namanya Northwest Corner atau pojok kiri atas ya. Ini kalau Ibu bilang sih ini kurang bisa langsung 1 kali putaran itu tidak akan tercapai yang total biaya minimum ya. Baik, sekarang kita lihat representasi dalam bentuk jaringan ya. Tadi P1, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, masing-masing mempunyai kapasitas 60, 80, 70. Ke gudang 1, gudang 2, gudang 3 yang masing-masing mempunyai permintaan seperti itu ya. Ya. Nih, permintaannya. Oh, ini kenapa kok? Ya, masing-masing permintaannya itu. Pabrik 1 biayanya ke gudang 1 5. Pabrik 1 ke gudang 2 biayanya 10 per ton tadi ya, dan seterusnya. Ya, ini kalau dibuat jaringan seperti itu. Ini pabrik, ini gudang. Ya, nah sekarang kita akan mengerjakan untuk mencari total biaya minimum. Berapa P1 itu harus mengirim ke G1, berapa P1 harus ke G2 atau sebaliknya. Berapa G1 itu G1 itu terpenuhi permintaannya dari pabrik mana saja kan gitu ya. Kita lihat di sini. Oh, ini kalau dalam bentuk model linear programming ya, linear programming itu persamaan linearnya ini set set itu kan minimum biaya ya, seperti ini ya. Seperti ini masih dalam bentuk apa namanya? Linear programming ya, belum ketemu berapa berapa biaya minimum. Ini hanya seperti ini tadi ya, menampilkan dalam bentuk jaringan. Kalau ini secara matematika hitung-hitungan ya dalam bentuk linear programming. Nah, sekarang kita akan mengerjakan pakai matrix ya dalam bentuk tabel ini. Dalam bentuk tabel ya. Kita akan buat tabel namanya tabel transportasi ya.
Kita tulis di sini pabrik sebelah ini ya, yang baris adalah pabrik ya. Dengan eh, dengan permintaannya ini. Pabrik itu mensuplai ya. Sorry, bukan permintaan, mensuplai ya. Pabrik itu mensuplai. Kalau gudang itu meminta, demand. Ya, ini gudang yang meminta, ini pabrik ya. Kita tulis dulu semuanya yang data yang ada ya. Ini pabrik itu kapasitasnya 60, P2 kapasitas 80, P3 kapasitas 70. Gudang satu meminta 50, gudang dua meminta 100, gudang tiga meminta 60. Kalau kita jumlahkan ya, nanti kalau Mas ada soal kayak gini, ya harus dicek dulu. Jumlah antara supply dan demand itu harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa dikerjakan. Ya, Winda, paham? Winda, Paham, Ibu. ya, jadi kita bikin tabel transportasi bentuknya seperti ini. Ini adalah biayanya ya. Dari P1 ke G1, dari P1 ke G2 ini masing-masing ada biayanya. Nah, sekarang kalau kita sudah mempunyai tabel transportasi ya, kita akan mulai jalan ya dari kiri atas ke kanan bawah ya. Tadi tabelnya seperti ini ya. Kemudian kita akan menjalankan dari kiri atas, pojok kiri atas di sini. Pojok kiri atas di sini ya, yaitu di P1 dan G1. Kita ngelihat bahwa P1 itu mempunyai kapasitas produksi 60 ya. G1 itu hanya minta 50. Kita mulai dari kiri atas, kiri pojok kiri atas ya. Kita nggak boleh mulai dari pojok kanan atas, nggak boleh. Namanya aja northwest corner ya. Jadi kita mulai dari pojok kiri atas. P1 kapasitasnya 60, G1 minta 50. Kasih nggak dari P1? Dikasih, I- Prof. Kasih ya. Jadi G1 minta 50, ya kan? Kapasitasnya 60. Jadi kasih semua. Kita mulai dari pojok kiri atas, kasih ya 50. Sesuai permintaan G1. Ya. Di sini masih sisa berapa P-nya? P1 masih sisa berapa? Setelah diminta G1? 10, Prof. Masih 10 ya. Nah, G2, jadi kita sudah dapat 50 nih ya. Ini bisa satu-satu apa enggak? Coba Ibu pakai share screen coba. Oh, enggak bisa satu-satu ya. Berarti balik lagi aja. Ada Ibu pernah udah punya dulu apa namanya PPT yang ini satu-satu. Jadi step by step ya, ini kan sudah jadi ya. Kalau di papan tulis, kalau kita luring ya, itu kita akan tulis 50, yang lainnya belum muncul, tapi ini sudah 50 dulu ya, karena diminta dari G1 50, kasih semua oleh P1 ya. Terus kita berjalan, kan dari pojok kiri atas, kanan atas, pojok kiri atas ya, kita boleh ke bawah, boleh ke kanan ya. Kalau ke bawah kan tidak mungkin, karena apa? G1 sudah terpenuhi, paham ya? Jadi dia nggak mungkin jalan ke bawah, jalannya ke kanan, mau nggak mau ke kanan, karena si P1 masih punya sisa 10 ya. G2 itu minta 100 ya. Dia bisa dipenuhi dari P1 yang tadi sisanya 10 ya. Terus berikutnya karena dia minta 100, dia ngambil dari pelan-pelan selangkah demi selangkah, nggak boleh loncat ke bawah, nggak boleh dari P3 nggak boleh, dari pabrik 3 nggak boleh. Dari pabrik 2 dulu. Dari pabrik 2 dia punya kapasitas 80. Mintanya tadi G2 100, tadi sudah punya 10 dari P1, berarti dari P2 kan 80 kapasitasnya, kasih semua ya ke G2 ya. Revalina, Iya, Bu. Revalina, Iya, Bu. paham? Mengikuti nggak? Mengikuti, Bu. Paham ya? Ini 80 dari mana? 80 dari mana, Mbak? Siva, Siva Sabrila. Siva, kalau on off cam itu ya, tahu mengikuti apa enggak? Nanti nggak ngerti loh ini. Siva,
Siva, Siva nggak ikutin ya. Ridho, Muhammad Ridho, Muhammad Ridho, Muhammad Ridho nggak ada juga. Ya, apa ini? Kaila, Kaila, Iya, Ibu. Kaila, 80 dari mana? Dari gudang G2-nya, Ibu. Hmm? Supply. 80, bagaimana menjelaskannya? Dari supply gudang 2-nya, Ibu. Supply dari mana? Supply? Dari Pabrik, Bu. Pabrik. Pabrik. Supply itu dari pabrik ya. Jadi yang punya barang itu kan pabrik mensupply. Gudang itu meminta ya. 80 gudang itu meminta berapa? Gudang 2 100, masih Bu. terus, Bu. minta 100, gudang 2 minta 100. Dipenuhinya pertama adalah dari P1, pabrik 1 karena tadi masih sisa 10 ya. Terus kemudian dari pabrik 2 karena pabrik 2 itu mempunyai kapasitas 80, kasihkan semua ke gudang 2. Gudang 2 dikirim tadi sisanya 10 ditambah dengan kapasitas pabrik P2 ya. Nah, kan masih 90, jadi masih kurang 10 ya. Yang 10 diambilkan dari P3, dari pabrik ketiga ya. Jadi ini step by step, nggak boleh. Makanya dibilang Northwest Corner itu bahasa lainnya adalah stepping stone ya. Model stepping stone, step by step ini ya. P3. P3 kapasitasnya 70 ya. Diminta 10 oleh G2 karena G2 tadi sudah memperoleh 10 dan 80 dari P1 dan P2 ya. Sekarang P3 tinggal berapa setelah dikasihkan ke G2? P3 berapa kapasitasnya? 70, Bu. 70 ya. Diambil 10 tinggal berapa? 60. 60. Kebetulan G3 juga minta 60. Memang ini kan nggak harus memang seimbang ya. Kalau nggak seimbang nggak bisa dikerjakan ya. Jadi G3 minta 60. Kita kasih semua dari P3. Sebentar ya, ini cucu saya bangun. Ya maaf ya, ini kebetulan lagi dititipin cucu ya. Jadi biasanya dipegang sama neneknya sana karena bapaknya lagi besan tuh mau operasi ya, pasang pen gitu ya sehingga kebetulan mbaknya pulang ya jadi di sini dititipin di sini. Ya, kita lanjutkan ya sehingga tadi permintaan G1, G2 dan G3 sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan berapa total biayanya. Ya, total biayanya kita hanya menghitung yang sel-sel ya, sel-sel yang ada alokasinya ya. Dari P1 dari P1 ke G1, dari P1 ke G2, dari P2 ke G2 ya, dari P3 ke G2, dari P3 ke G3 dikalikan dengan biayanya. Biayanya itu yang kecil di pojok kanan itu ya, masing-masing sel itu. Jadi di P1 ke G1 ya, itu biayanya 5 kan? Nah, 50 dikali 5 ya. Terus dari P1 ke G2 itu 10 dikalikan 10. Dari P2 ke G2 80 kali 20. Dari P3 ke G2 itu 10 kali 10.
Dari P3 ke G3 itu 60 kali 20. Di total biayanya itu adalah 3.250. Ini total biaya apabila si pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 itu mengalokasikannya seperti ini. Pertanyaannya, apakah alokasi ini sudah optimal? Ya, kita belum tahu. Kita harus membandingkan langkah lain. Ya, ini namanya aja northwest corner ya atau pojok kiri atas. Northwest corner ini dimulai dari pojok kiri atas ya dan tidak boleh loncat-loncat ya. Nah, untuk melihat apakah optimal atau belum kita harus mengulang lagi ya. Sini ada yang disebut dengan ini kan ini solusi awal ya, initial solution ya. Sekarang ada apa? Cost minimum ya cost minimumnya ya. eh Minim row kolom matriks ya. Jadi prinsipnya mendistribusikan barang sebanyak-banyaknya sesuai dengan penawaran dan permintaan pada rute dengan biaya terendah. Pada rute dengan biaya terendah pada baris atau kolom atau matriks. Ya, jadi kalau tadi kan asal geser-geser saja, Mbak tahu ditungguin ya. Nanti kalau udah bangun disuapin. Boleh nonton TV aja nggak bangun. Tapi belum, kalau belum ditungguin dulu. Jadi prinsipnya eh, kita akan mencari biaya terendah, tapi kalau tadi kan belum ya, asal gerak saja. Nah, sekarang sebetulnya ketika kita mengalokasikan barang dari pabrik ke gudang, itu harus dicari biaya minimum ya, karena akan kalau biaya minimum kan akan menguntungkan perusahaan. Nah, sekarang kita akan perbaiki yang tadi ya, apa namanya? Kembali lagi yang matrik yang tadi yang belum diisi tadi ya. Ini yang tadi di awal ya, seperti itu. Ini kita menggunakan metode yang least cost, yang paling rendah biayanya. Kita langsung masukin saja ya dengan biaya yang terendah. Jadi kalau dilihat dari metrik metriknya biaya dari sel-sel tersebut yang paling rendah berapa biayanya? 5, Bu. 5. Itu dari mana ke mana? P1, gudang 1, pabrik 1 ke gudang 1, sama pabrik P3 3 ke. ke... Nah, itu kita isi dulu. Kebetulan yang biaya 5 itu dari P1 ke G1 ya. Jadi si G1 kan meminta 50 ya kan? Udah diisi semua. Ini langsung diisi yang paling rendah ya. 50 G1 minta 50 penuhi semua oleh P1 ya. Terus dia biaya perendah kedua itu berapa? 10 ya. Jadi kita nggak bisa apa namanya? Gudang 1 tuh sudah nggak mungkin disuplai lagi karena dia sudah terpenuhi, mintanya cuma 50 ya kan? Ya. Jadi sekarang kita pindah yang biaya kerendah kedua, yaitu ada 10 itu ada dari P1 ke G2 dan dari P3 ke G2. Ya. Nah, ini yang tadi P1 ke G2. G2 minta 100 ya. Itu bisa terpenuhi hanya 60 dari P1. Ya, gitu ya. Nah, terus eh dari dari P2, jadi P1 kan udah habis nih, ya. Di pabrik 2, G2 itu minta 100 tadi ya, baru terpenuhi 10 kita tambahkan. Kenapa kok 20? Kenapa kok di P2 ke G2 ya? Itu kan harganya kan tinggi ya. Kan dia akan menjalankan yang di bawah tadi, ya, yang menjalankan yang 10. Ya terendah kedua kan biaya terendah kedua kan 10 ya. Itu dipenuhi dulu banyak ya. Tapi kalau yang 10 kan untuk menghabiskan yang P1 tadi ya. Jadi kasih 70 ya, sisanya 20 itu untuk yang 20 itu untuk yang harga per unitnya 20 tadi ya. Nah, mau nggak mau masih sisa kalau 20 ya, 70 itu kan 70 itu 10 per unitnya itu kan rendah kedua ya. Itu harus dipenuhi banyak. Kebetulan si P3 itu mintanya 70, kasih dulu semuanya 70 ya. Nah, berarti sisa yang P2 itu P2 itu
punya 80, sudah diambil 20, jadi tinggal 60 ya. Dia nggak mungkin pakai biaya yang 10 atas dari P1 G3 karena pabrik P1 itu sudah dikasihkan ke G1 dan G2 ya, sehingga mau nggak mau hanya P2 yang ke G3 60, yang harga ketiga, terendah ketiga. Kita coba dihitung lagi ya masing-masing alokasi dan biayanya. Ternyata ini ada 2000, kalau tadi 3000 berapa tadi? Tadi 3250 ya, ya kan? Tadi tadi kan tadi kan seperti ini. Nah, kalau yang list cost tadi ini dipenuhi dulu yang 10 ini. Jadi dia loncat dari sini loncat ke sini karena akan mengambil yang 10 ini, ya. Jadi nggak 70 ini harusnya kan kalau pojok kiri atas itu kan step by step ya. Tapi ini yang untuk yang list cost tadi, dia loncat dari sini ke sini, memenuhi dulu dia mengejar yang 10 ini, rendah kedua. Rendah pertama kan 5 nggak mungkin di sini karena sudah habis kan ini permintaannya kan cuma 50 nih, sudah dihabiskan, sudah diminta semua oleh gudang satu ya. Jadi gudang satu sudah terpenuhi semua, nggak bisa dia taruh sini nggak bisa. Ya karena gudang satu sudah terpenuhi di 5, di biaya terendah, paling terendah ini ya. Jadi dari sini kemudian loncat ke sini, penuhi dulu semua karena 10 kan ini ya. Biayanya 10. Loncat sini. 10 ditambah 70 itu jadinya 80. Ya, mintanya 100 tinggal 20 taruh sini. Ini tadi yang di sini. Ya. 10 penuhi dulu sini. Ya, sisanya di sini. Ini karena ini terendah. Ini paling tinggi, paling biayanya paling mahal ya. Jadi ini 90. Nah, P2 sudah ngasih ke G2 20, berarti sisanya tinggal 60. Kita nggak mungkin taruh sini. Karena ini sudah habis P1 ya. Makanya pakai harga yang 15. Ya, 15 itu P2 kapasitas 80, tadi diminta 20 tinggal 60. Jadi kebetulan permintaannya jelas juga 60. Ya, jadi ini di sini. Kalau kita jumlahkan, perkalikan jumlahkan ya. Ini biayanya total biayanya adalah 2.350. Jadi dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan Northwest Corner yang tadi 3.250, kalau kita menggunakan list cost ya, nggak bertahap tadi, ini beda berapa? 230, ini berapa tadi? Ini 3.250. Beda berapa? 900 ya? Iya, Prof. Beda 900. Nah, sampai di sini, jadi kita gunakan yang list cost ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi yang dipilih langkah-langkahnya si perusahaan itu yang punya 3 pabrik dan 3 gudang, dia akan mengalokasikan dari pabrik P1 ke gudang 1 itu 50, dari pabrik 2 dari pabrik 1 ke gudang 2 10, dari pabrik 2 ke gudang 2 20, dari pabrik 2 ke gudang 3 60, dari pabrik 3 ke gudang 2 itu 70, dan dari pabrik 3 enggak sama 70 aja ya udah itu yang maksimum dilakukan oleh atau alokasi yang dilakukan oleh perusahaan dari pabrik 3 pabriknya ke gudangnya ya. Seberapa besar alokasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dari masing-masing pabrik ke gudang ya. Itu tadi menyebutkannya seperti itu. Terus berapa biaya terendah yang apa namanya yang untuk memindahkan barang-barang tersebut memenuhi permintaan gudang-gudang dari pabrik 3 pabrik ke 3 gudang. Jawabannya kalau kita pakai list cost itu seperti itu. Jadi namanya biaya itu adalah cari yang serendah-rendahnya ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kebetulan hanya 3 pabrik 3 gudang ya. Nanti kalau ada 7 pabrik 7 gudang misalnya ya, atau lebih banyak lagi, nah itu hati-hati ya. Maksudnya eh, pakai list cost ya langsung saja. Tapi kalau ada diminta pojok kiri atas ya tadi bertahap nggak boleh loncat. Kalau ini tadi kan loncat ya. Tetapi ini masih walaupun loncat dia masih saling berhubungan karena ini kebetulan cuma 3 ya. Materinya bujur sangkar 3 kali 3 ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang model berikutnya. Ya, Vogel Approximation Method atau FAM, biasa disebut dengan FAM. Kalau tadi step by step ya, dan cari yang paling rendah. Kalau ini adalah nih prinsipnya meminimumkan penalti atau opportunity cost karena tidak menggunakan jaringan termurah. Jadi ada penaltinya ya. Opportunity cost dihitung dari selisih dua biaya terkecil pada setiap baris dan kolom. Pilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel dengan biaya termurah sesuai dengan supply dan demand. Ya. Ini ada soalnya ya di sini kita sudah dijadikan sama dengan tadi nggak sama ya. Jadi biayanya yaitu biaya yang 8, 15, 3 itu ya adalah biayanya. Pabrik, contohnya itu pabrik sebelah sebelah yang baris itu ABC itu adalah misalnya pabrik ya. 1, 2, 3 misalnya gudang. Ya, dengan biayanya seperti itu. Kita hanya apa namanya? Menulis ini, jadi mematriks transportasinya, kita menulis seperti ini di awal kayak tadi ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Kita tidak memasukkan perpindahan itu ke dalam matriks tersebut. Ya, kita buat matriks seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya supaya tercapai biaya perendah. Sebentar. Ya, setelah kita menulis biaya seperti ini, ya ini ada sedikit bedanya penulisannya sebetulnya ya. Kalau ini yang Vogel Approximation Method atau FAM ini, biayanya biasanya taruh di tengah ya, di tengah-tengah di centering. Kalau yang kalau yang model 1, 2 tadi ya, itu biayanya di pojok kanan. Kenapa dikasih di pojok? Karena supaya bisa mengisi alokasinya. Gimana, Mbak? Nah, sekarang kita akan berganti tabel ya. Langkah-langkahnya ini seperti ini. Tapi yang lebih sebentar, Ibu carikan hmm, carikan dulu sebentar. Mau carikan beberapa yang apa namanya? Untuk menjalankan syaratnya ya sebentar. Cara menjalankan FEM sebentar. Persyaratannya harus dipenuhi dulu. Mana FEM? Nah, Ibu copy dulu ya model approximation ini. Ya, Ibu bikin ini dulu sebentar. Bikin tambahan tabel dulu. Nah, ini kuningnya lebih jelas. Jadi langkah-langkahnya ini ya susunlah kebutuhan kapasitas kebutuhan itu gudang ya. Kapasitas itu adalah pabrik, masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks ya. Jadi ini tadi ini sudah seperti ini tadi ya. Ininya apa? Disusun seperti ini ya, sumber dan kebutuhannya, demand dan supply-nya dan biayanya ya. Biayanya taruh tengah tadi ya. Carilah perbedaan dari dua biaya terkecil
ya dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Ya, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom. Jadi ini kalau kita masukkan ya, dari biaya-biaya ini ya, ini kan biaya ya, cari biaya terkecil dari ada tiga ini ya, sumber dan gudangnya ya, pabrik dan gudangnya. Biaya terkecil mana? Dari baris baris A. Baris A. Ini kita mulainya bukan dari sini dulu ya. Nih. Dari tabel ini ya, biaya terkecil berapa? 3, Bu. 3 ya. Kita lihat tadi. Carilah perbedaan dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua dari tiap baris dan kolom. Ya. Jadi ini biaya terkecil kalau di baris satu, di kolom satu, ini kolom ya. Kolom satu ini, biaya terkecilnya pertama adalah 3. Biaya terkecil kedua berapa? 8, Prof. 8. 8 dikurang 3, selisihnya berapa? 5. 5, tulis di sini 5. Ya, pakai ini, pakai apa? Pakai ini. Demikian juga di kolom kedua, di garis gudang 2. 5 dan ini yang paling terkecil pertama berapa? 5, 5. Terkecil kedua, 9. 9. selisihnya 4, Prof. tulis di sini 4. Demikian juga baris ketiga, kolom ketiga. Terkecil 6 dan 10. 10. Selisihnya 4, 4, tulis di sini. Itu dari kolom ya. Sekarang dari baris. Terkecilnya berapa? 5 dan 6. 5 dan 6. Selisihnya 1, 1. Baris kedua, 10 dan 12. selisihnya. Harusnya 2 nggak sih, Harusnya Prof? 2, Kok ikut Prof. 3? Nah, ini salah ya. Kadang-kadang di buku ibu itu juga ada yang salah ya. Jadi kadang-kadang kita mengerjakan suka salah ya. Ini kita betulin ya. Atau biar nggak mengganti ke bawahnya. Karena yang diperlukan ini yang gini, yang sebelah kanan ya. Kita rubah saja ya ini nilainya ya. Kita rubah nilainya jadi itu 13 ya. 13. Jadi nilainya 3 ya. Terus baris ketiga 3 dan 9. berapa? Selisihnya 6. 6 ya. Jadi sudah ketemu ini yang langkah pertama, kita sudah mencari selisih biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Ya. Biaya terkecil dan biaya terkecil kedua. Ya, ini tadi biaya terkecil dan biaya terkecil kedua kita cari selisihnya. Ya. Kemudian biaya yang langkah ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Jadi dari yang ini tadi sudah kita lihat perbedaan tadi, biaya terkecil tadi ya. Mana perbedaan paling besar dari antara 5, 4 menit paling besar apa? 6. 6 ya. Pilihlah, kita pilih 6 ya. Terus isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih ya, yaitu pada segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom baris itu. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris. Jadi ketika kita sudah menentukan ini 6 ini ada di baris ya, bukan kolom ya. Ini kan baris nih, selisih baris ya. Jadi di sini nanti ya, kita akan mengalokasikan sebanyak mungkin ya. Kita mengerjakannya di baris C dulu, bukan mengerjakannya di baris A atau baris B karena ini yang
selisih biaya terkecil paling besar di sini. Kita akan mengalokasikan di baris C dulu sebanyak mungkin ya. Tapi tentu saja kita akan memilih biaya paling rendah. Di baris C biaya paling rendah berapa? 3, Prof. Ya, ini akan kita isikan dulu ya. Jadi ini istilah pada salah satu segi 4, maksudnya sel tadi ya, yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih. Jadi, baris terpilih kita ya, bukan kolom terpilih, karena yang terbesar tadi adalah baris terpilih, yaitu pada sel yang biayanya terendah di antara sel-sel lain pada kolom baris itu, kolom atau baris itu. Isiannya sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Jadi di sini, nih ya, biaya paling rendah 3. 3 itu adalah dari pabrik C ke gudang 1, ya kan? Pabrik C itu mempunyai kapasitas 80, sedangkan gudang 1 itu meminta 150. Jadi kasih berapa? 80, Bu. 80, ya. Ini langkah pertama sudah selesai. Kita sekarang langkah kedua. Kalau langkah pertama tadi si gudang C tadi ya, gudang 1 itu diberikan pabrik C ya itu 80. Berarti di sel ini, tadi bilangnya segi 4 artinya sel ya. Coba Ibu ganti sel aja nanti daripada bingung ya. Mana tadi kata segi 4 nih? Sel ya. Sel. Ya. Jadi yang 80 ini kaitannya adalah dengan baris C dan gudang 1. Ini kita sudah nggak pikirkan lagi. Ini sudah kita coret ini ya. Ini sudah kita coret, nanti tidak kita bicarakan lagi di langkah kedua. Paham? Jadi kolom satu ini dan baris C itu sudah dicoret, nggak dibicarakan lagi. Kalau sudah, kita akan melakukan langkah kedua. Ulangi seperti tadi. Ya. Jadi kita kan tinggal punya 2 kolom dan 2 baris ya. Kolom 2 dan kolom 3 serta baris A dan baris B. Nah, kayak tadi diulangi lagi. Kita lihat di kolomnya dulu, 5 dan 10. Berapa selisihnya? 5, Bu. 5. Sorry, ini yang hilang tadi yang sini ya, yang 60. Ini belum hilang, kolom 1 belum hilang ternyata ya. Kolom 1 belum hilang, yang hilang tadi baru baru ini. Baru baris C ya. Yang hilang tuh baris C, yang kita coret itu adalah baris C. Karena kolom kolom 1 ini dia minta 150 baru baru dipenuhi Dikasih 80. 80. Dia masih minta lagi nanti. Jadi ini nggak hilang, maaf ini nggak hilang ya. Yang hilang itu hanya baris C yang sudah habis. Kan dipenuhi semua tadi ya, diserahkan semua ke pabrik 1 ya. Ke pabrik 1, ke gudang 1. Ya ini yang dicoret ini yang C, maaf ya, salah ya. Yang dicoret yang C. Kita sekarang lanjutkan tadi ya. Nih, yang dicoret ini yang baris C ya. Kolom 1 masih ada. Kita sekarang tetap seperti tadi. Jadi ada 3 kolom dan 2 baris. Kayak tadi. Barisnya 856 ya, 856 paling rendah berapa? Ada Paling 6. rendah 5 ya. Ya kan? Paling rendah 5 dan 6 ya. Jadi selisihnya 1. 15, 10, 12 paling rendah berapa? 10. Sorry ini tadi 3. Aduh, 3 ya. Ini 3 ya. Nah, ini enggak usah dihitung lagi karena udah hilang baris C. Sekarang kolom. Kolom kolom ini tinggal ada dua ada dua sel aja. 5 dan 6 10. 5 10. Selisihnya 5. Ya, ini ada apa? 8 dan 15. Selisihnya 7. 7. 6 dan 13. Selisihnya harusnya 7 ya. Harusnya 7. Mm-mm. Tapi ini tadi kan ganti 12 ya. Gimana? Enaknya diganti tetap 12, ini yang diganti atau bagaimana?
Ya, karena ini kan nanti menyalahi ini ya, apa namanya menyalahi. Sebentar Ibu ganti apa ya? Yang diganti sebelah kanan aja deh, biar bentar. Ini tetap 12 ya. Ya. Jadi ini ada 2 ya. 2. Terus ini ada, tapi kok tadi 13? Kolom 3 ini 4. Ini benar 4 ya? Iya, benar 4 ya. Kalau 13 kan bukan 4 ya. Oh, 4. Sebentar. 6 dan 12 itu selisihnya berapa? Oh, 6 dan 10 ya, bukan 4. Kita ganti sekarang yang ini. Tetap 12. 12 ini 2 ya. Kenapa? Nangis minta susu. Oh, minta susu ya, susunya. Ini 6 dan 10 masih. Nah, segini ya. Jadi ini ada yang kedua ini kan. Kolom-kolomnya 1, 2, 3 ya ini 8 dan 15 itu ada 7, 5 dan 10 ada 5, 6 dan 12 ada 6 ya. Mana yang paling besar selisih itu? Dua enggak? 7, Prof. 7 ya. 7 itu kolom 1. Ya, jadi kita akan sekarang melihat ke kolom 1 ya. Akan kita isi mana yang biaya terendah. Biaya terendahnya ada 8. Kan hanya milih 8 apa 15 ya. Terendahnya 8. Jadi di sini, di sel ini, kita akan mengalokasikan dari pabrik A ke gudang 1 sebanyak mungkin. Pabrik A itu mempunyai kapasitas 120, sementara gudang 1 meminta 70. Tadi kan jumlahnya pinjamnya berapa? 150 sudah terpenuhi 80 ya. Ya kan? Aslinya dia kan memintanya berapa? 150 kan ini ya. Tapi tadi sudah dipenuhi dari gudang 3, sudah dipenuhi dari gudang 3 80. Tinggal sekarang permintaannya 70 ya. Ya kan? Iya, Prof. Gudang 1. Iya, Prof. Satu. Kita akan penuhi si gudang 1 ini yang minta 70 dari pabrik A. Pabrik A kebetulan punya 120 ya. Jadi kita penuhi semua di sini sebanyak 70 ya. 70. Kalau sudah kita penuhi, maka kolom kolom itu kita coret. Ini sudah dipenuhi 70 ya. Maka kolom 1 coret. Tadi kan baris C sudah dicoret ya. Sekarang kolom 1 juga dicoret. Ya, jadi kita sekarang mempunyai 2 baris dan 2 kolom tersisa. Nih. Di langkah berikut kayak tadi, diulang lagi. 5 dan 6 itu 1. 10 dan 12 itu 2. 5 dan 10 itu 5. 6 dan 12 itu 6. Kemudian cari yang paling paling besar apa? Paling besar adalah 6. 6 itu adalah kolom 3. Di kolom 3 kita lihat biaya paling kecil berapa? 6. Ini penuhi dulu. Gudang 3 itu minta 60 ya. Sementara pabrik A itu tadi tinggal 50 karena tadi sudah diminta oleh gudang 1 ya. Jadi dia tinggal 50 dia ya. Kemudian kita penuhi semua dari pabrik A ke gudang 3 ya. Kan tinggal 50, mintanya kan 60, tapi kasih semua aja di sini 50. Gudang 3 minta 60, tapi si pabrik A hanya bisa memenuhi 50 karena masih tinggal 50 ya. Itu langkah yang kita masukkan ke sini ya. Jadi di gudang 3 ini hanya dipenuhi 50 dari pabrik A. Ya, sampai di sini ya. Nah, berarti si habis ya. Si A ini habis, pabrik A sudah nggak punya lagi ya. Ini kita coret. Habis kita coret nih ya. Kalau A ini kita coret, berarti cuman tinggal baris 10 dan 2. Baris B ya, baris B ya. Cuma tinggal satu seorang saja. Nah, udah di situ dipenuhi saja. Mana biaya yang paling rendah? Kalau ini sudah nggak ada kan tinggal ini aja nih. Ya, dari pabrik B ke gudang 2 dan dari pabrik B ke gudang 3. Itu pabrik B punya 80 ya, punya 80, diminta oleh gudang 2 70, diminta oleh gudang 3 60 ya, tapi tadi sudah terpenuhi 50 kan, kurang 10, tambahkan aja nih 10, di sini 70. Udah selesai beres. Ya, semua sudah terisi. Sekarang kita tinggal mengalihkan.
Ya, tinggal mengalihkan sehingga dikalikan ini tadi ya yang ada sel-selnya ya dengan biayanya. Ini sel-selnya dengan biayanya. Kali-kalikan aja gitu ya. Nah, ketemunya ini 1.800 ketemunya. 1.800. Gitu ya. Paham? Interfocal approximation itu pasti paling minimum, biaya paling minimum karena nggak ada lagi, dia mencari yang paling minimum langsung ketemu gitu ya. Beda dengan yang northwest corner tadi. Yang northwest corner itu dia cuman menjalankan dari kiri kanan dari kiri atas saja gitu. Belum mencapai solusi yang minimum, belum mencapai solusi yang minimum. Dia ada yang berjalan dari sini pojok kiri atas saja gitu ya. Belum minimum. Nyatanya dia ketemunya 3.250 ya. Padahal kalau dicari paling rendah ya, cost minimum ini paling rendah minimumnya itu adalah 2.350 ya. Jadi si Northwest Corner ini belum maksimum ya, belum optimal dalam menjalankan langkah-langkah pakai seperti itu ya. Nah, makanya ada di perbaikannya di pojok kiri kanan pojok kiri atas itu yang disebut dengan stepping stone, tapi dia akan berulang-ulang terus. Kalau tadi yang kedua tadi langsung cari cost minimum ya. Kalau ini lanjutannya dari yang Northwest Corner tadi ya. Jadi ini ada trial and error. Cari alternatif terbaik dari rute yang tidak keluar sebagai solusi ya. Jadi inisial selnya itu adalah Northwest Corner, tetapi yang tadi biayanya 3.250 kita akan rubah tetap dari kiri ke kiri pojok kiri atas ya, tetapi kita bisa rubah ya dengan cara mengurangi dan membagi ya. Jadi tadi di sini ya, ini awalnya kan seperti ini ya. Kita lihat lagi ya tadi ini yang kolom kedua 10 80 10 10 80 10 10 80 10. Nah, ini ya 10 80 10. Ini kan northwest corner tadi ya. Nah, kita akan trial and error ya supaya bisa ketemu harga atau biaya yang paling rendah ya. Sini kita lihat mana biaya di kan kalau trial and error itu ada yang ditambah, ada yang pasti ada yang berkurang. Satunya bertambah, satunya berkurang. Makanya kita cari sel ya 4 sel yang muter begini. Karena kita nggak mungkin hanya satu, kalau satu berubah pasti sel lain berubah. Nah itu dalam segi 4 pasti. Maaf, dari 4 sel nggak mungkin dalam satu sel saja nggak bisa. Jadi 4. Jadi kita di sini ada yang ditambah berkurang, ada yang bertambah. Kalau satu berkurang pasti lainnya bertambah. Dan kalau ini berkurang, ini bertambah dan seterusnya seperti ini. Nah kita lihat kalau ditempatkan di sini ada -1 +1 dan seterusnya, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Karena kita harus mempertimbangkan jumlahnya yang diminta dan kapasitas pabriknya. Kita mencoba di sini. Di mana di sini ternyata biayanya ada yang mahal banget 20. Kita akan kurangi biaya itu yang 20 menjadi hanya 15. Ya. Ini yang 10 ini kita tambah. Yang tadi hanya alokasinya 10 ya, dengan biaya rendah 10 ya, kita akan tambah ya sehingga mana solusinya belum ketemu. Itu apa namanya nanti tolong dicari apa dijadikan ini ya, dijadikan ini berarti dikurang berapa? Supaya ini akan dikurangi ya, ini akan ditambah karena ini biayanya kan 15 ini 20 ya. Ini biayanya 10 ya. Ini akan dialokasikan ke sini supaya permintaannya tetap 100 ya. Tentu saja kalau ini dialokasikan ke sini ininya harus ditambah gitu ya. Jadi coba G2 yang terkait adalah G2 dan G3 serta P2 dan P3 ya. G2 itu mempunyai biaya transportasi dari P2 20 tinggi. Sementara kalau dia memenuhi nggak mungkin di sini ya karena ini sudah terpenuhi ya si G1 sudah terpenuhi. Kalau dia misalnya P2 dia alokasikan ke G3 yang biayanya hanya 15, tapi nanti G2 disupport dari P3 yang biayanya 10 ya. Atau kebalik juga boleh. Yang di G2 itu kalau dari pabrik 2 itu biayanya 20. Tapi kalau dari pabrik 3 biayanya 10. Jadi dia minta 100,
Ya, minta 100, sudah terpenuhi 10, tinggal 90 ya. 90 itu ambilkan saja dari P3 ya. P3 kalau di sini 90 nggak bisa karena di sini walaupun ini 0 ya, 0, tapi ini kan cuman dia punya kapasitas 70. Jadi di sini kasih 70 ya. 70 di sini nanti. Untuk mengambil biaya 10 ini nanti jadi 70 ya. 70 berarti 70 tambah 10 kan 80. Mintanya 100 berarti sini tinggal 20 ya. Kalau ini 20 berarti si P2 itu akan menyalurkan ya ke G3 sisanya 80 dikurangi tadi berapa? 20 ya. Kurangi 20, 80 kurang 20, 60. Di sini 60. Nah, ini 0 jadi 0 ya. Jadi itu seperti itu. Nanti coba dilanjutkan ini ya, dilanjutkan. Ketemunya berapa totalnya? Di sini 0, di sini tadi ini tadi berapa tadi? 70 ya, ini 70. Coba diganti tulis ya. Ini 70, ini 10. Berarti sisanya kan 20, ini 20. 20 berarti sini 60, ini 0. Coba dihitung berapa? Coba dihitung. Coba dihitung di situ ya, dicatat 50 kali 5 plus 10 kali 10 plus 20 kali 20 plus 70 kali 10 plus 60 kali 15. Berapa ketemunya? Mbak, hujan, Mbak. Hujan. Heeh. Berapa? Totalnya berapa? Saya Dua ketemu tiga lima puluh Prof. 2350. Berapa? 3, 2, Dua, 2, tiga. 350. Ya. Ya, berarti itu kan minimum itu. Jadi setelah trial and error ini ternyata ya biaya optimal itu 2.350 kayak tadi ketika kita menggunakan langsung menembak aja ya, langsung nembak aja cari biaya terendah tadi. Mana mana tadi ini ya. Ini low cost ini. Oh, ternyata sama dengan ini ya tadi ya. Ini ya tadi ya. Sama ya. Nah, ini kalau ini trial and error tadi ya, melihat itu. Nggak ngelihat biayanya dulu tapi kita trial and error dari pojok kiri atas. Ya, dari pojok kiri atas trial and error. Gitu ya. Ya. Ini namanya tadi stepping stone itu sama dengan apa namanya? Pojok kiri atas tadi ya. Modified ya, dimodifikasi dari northwest corner tadi ya. Ketemunya ternyata 3.200 yang tadinya pertamanya adalah 3.250 menjadi 2.350 gitu. Ya, coba nanti untuk meyakinkan ya soal nomor ini apakah lebih bagus yang model stepping stone northwest corner atau low cost tadi itu dibuat pakai vogel. Kalau vogel pasti sudah optimal ya. Soal ini dibuat apa namanya? Dibuat dikerjakan dengan vogel, dengan vogel. Apakah nanti ketemunya paling kan kalau vogel langsung ketemu ya nilainya. Apakah nilainya 2.350 atau lebih rendah lagi? Ya, nanti dicari. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Ini hanya model saja ya. Ini nanti juga akan keluar di ujian ya. Model yang untuk mencari biaya terendah ya dari aplikasi dari teori lokasi. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Ternyata dia mau hujan nih ya. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Mutia? Cukup. Prof. Cukup ya, paham ya?
Ya, moga Iya, Prof. semoga paham ya, yang moga-moga banyak yang mendengarkan ya. Jadi sekali ini kan logika saja ya. Baik, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah mendengarkan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita apa tuh Mbak? Nah, ininya apa? Materinya apa Mbak? Presentasi. Tidak Kayaknya ada presentasi. Prof. Presentasi ya? Nggak ada presentasi, Prof. Oh, nggak ada presentasi. Yang tugas-tugas itu nggak dipresentasikan. Di materinya apa itu? Kalau kalau gitu. RPS-nya mana RPS? Ibu kadang-kadang bingung sama PIE atau sama apa satu lagi mata kuliah apa ya? Literasi apa apa itu? Ya. Mbak, kalau anu Mbak jangan lama-lama Mbak, Mbak Indri, jangan lama-lama. Hah? Coba nanti sebentar ya. Mm-mm. Hmm, saya takut Bu Latifah nanti nggak bisa menjelaskan untuk menentukan proyek industri ya. Model aja ya, Ibu akan memberikan model aja nanti Bu Latifah biar apa namanya? Bu Latifah biar menjelaskan yang lebih kualitatif ya. Ini coba Ibu share ya. Kelihatan? Ini ya. Ini kan kita yang SCP ini kita sudah sepakat kemarin diakhiri sampai dengan konsentrasi industri karena kita udah membahas sebelumnya ya. Konsentrasi industri itu adalah apa namanya? Menghitung suatu perusahaan market share-nya masuk dalam kelompok dominan firm, oligopoli oligopoli ketat, oligopoli longgar ataukah monopolistik ya. Itu dengan lihat kumpulan market share-nya itu namanya konsentrasi industri ya untuk menentukan pasarnya ya pasarnya tadi. Kalau ini kemarin sudah Ibu share juga ya perilaku organisasi dan kinerja pasar. Ini bagaimana perilakunya atau kondaknya atau behaviornya dari masing-masing pasar. Ya, masing-masing misalnya dominan firm itu bagaimana perilakunya ketika dia harus memasarkan barangnya gitu ya. Itu kemarin Ibu share ya terutama kalau industri itu kan lebih ke oligopoli ya karena kumpulan dari beberapa perusahaan yang sejenis ya. Ada beberapa mungkin istilah-istilah yang belum pernah di ini sebelum tolong dibaca ya itu ada di sana. Lebih afdol lagi kalau misalnya membaca bukunya ya. Kemudian ini teori lokasi sudah Ibu duluan. Kemudian, nah ini nih yang agak susah ya. Jadi ini menentukan proyek industri ya, metode keputusan investasi dan satu lagi metode yang biaya ini. Ini agak berat yang ini. Kalau investasi hanya ROI, NPV dan seterusnya ya. Kalau yang ini metode biaya nanti menggunakan jaringan. Ibu share sebentar untuk yang jaringan. Eh, Bu, nanti Ibu tanya dulu ke Bu Latifah ya, apakah beliaunya menguasai itu apa tidak. Kalau tidak, nanti Ibu yang menjelaskan ya ini. Sebentar. Ini memilih proyek industri. Sebentar, bukan ini. Sebentar. Modelnya apa namanya? Part ya. Part tuh eh mana? Ini ke bahasa Inggris yang bahasa Indonesia aja. Ini pendekatan ini Ibu share pendekatan pendekatan eh, biaya investasi ya. Nah, ini menghitung NPV ya salah satunya.
Jadi menentukan apakah proyek tersebut layak diterima apa tidak gitu ya. Proyek industri tersebut layak diterima atau tidak itu tergantung perhitungannya. Dia ada metode payback period ya. Ini tentu saja pertama kali adalah yang sering digunakan adalah metode present value ya. Ya, accepting positive net present value project benefit shareholder. Jadi nanti kalau dia sesuai dengan yang dimaui oleh calon investor maka itu diterima ya. Kalau enggak ya ditolak gitu ya. Dan ini dihitung NPV-nya ya. Terus ada juga selain NPV itu ada periode payback period ya. Kalau waktunya sesuai dengan waktu pengembalian dari investasi itu sesuai dengan yang diinginkan oleh calon investor maka diterima ya. Waktu pengembalian ini itu waktu pengembalian. Kemudian metode berikutnya adalah diskon payback period. Oh, sudah sama aja payback period ya. Kemudian ada average accounting return. Ini rumusnya sama kayak tadi. Apabila AR-nya itu sesuai dengan calon investor maka diterima ya. Ada metode IRR, Internal Rate of Return. Ya, ini paling susah di antara metode-metode itu adalah IRR. Kalau NPV jelas ya lebih agak susah juga, cuman eh, tidak coba-coba. Kalau ini lebih coba-coba ya. Ya, IRR. Nanti Ibu bagi ya, NPV ya. IRR itu menggunakan NPV juga ya. IRR ya. Oke, nanti langsung Ibu bagi aja yang IRR ya. Yang satu lagi yang Mutia ya. Mutia mana Mutia? Ini Mutia Ibu yang tadi ya. Tadi Ibu langsung kirimkan. Ekonomi industri. Tadi model transportasi. Terus apa lagi? Yang tadi ya. Tadi apa? Memilih proyek industri tadi ya yang mana judulnya pada ini kali ya. Nanti kalau salah bilang ya Mbak, nggak sesuai dengan yang tadi kan ada beberapa model di sini. Oh, konsentrasi industri. Sebentar, konsentrasi industri. Mana konsentrasi industri sudah belum Mbak? Yang bab 7 bukan, Bu? Yang bab 6 bukan? Oh, iya. Sudah ya? Yang conduct and performance. Oh, bukan. Itu perilaku dan ini contoh analisis konsentrasi industri. Enggak. Sebenarnya di buku ada ya. Ini kok di sini. Oh, salah-salah. Kok masuknya salah ya? Kalau mau cross gimana sih? Crossnya sebentar. Ini apa kok FEB salah ya? Skip aja. Kemudian kenapa pindah ke FEB? Ya, itu dulu ya, karena minggu depan kita masih ada pertemuan sekali. Sekali ya, Mbak. Kita akan membahas tentang ini, part ini. Ini aja deh, kasih ini aja. Ya, Ibu kirim ada 3 ya, Mbak, itu, Mbak. Yang pertama model transportasi yang tadi kita bicarakan, kemudian yang kedua memilih model transportasi. Loh, tadi ada yang salah masuk kali ya? Kok yang itu kok nggak ada?
Udah 3 dulu, nanti kalau ada yang kurang bilang ya Mbak Mutia. Ya, Prof. Ya. Jadi ada 3 yang Ibu kirim. Satu adalah metode transportasi yang tadi kita bahas. Yang kedua adalah yang PERT ya. Nanti kalau Bu Latifah tidak bisa menjelaskan, nanti boleh Ibu yang menjelaskan. Dengan tadi ini sudah Ibu kasih ya ininya apa materinya. Kemudian yang satu lagi itu adalah tadi tentang apa tadi? Tentang apa Mbak? Manajemen waktu, Prof. Bis- Oh, sama itu nomor sama-sama 9 tuh ya, memilih proyek industri itu juga ada, itu pakai pakai investasi ya, pakai metode investasi. Sementara yang PERT itu metode biaya, ya, begitu. Jadi memilih proyek industri ada beberapa metode di sana. Kalau teori lokasi itu ada 3 tadi ya. Baik, kita akhiri saja. Terima kasih yang sudah hadir, Ibu. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.